Jangan mendukakannya, mengacu pada peringatan agar kita tidak membuat Roh Kudus merasa sedih atau terluka oleh sikap, tindakan, atau keputusan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam Alkitab, khususnya dalam Efesus 4 ayat 30 tertulis, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Shalom, selamat sore, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar bagi kita semua dapat kembali merenungkan firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa. Dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus melingkupi hati dan kehidupan kita semua. Pada sore yang indah ini, kita akan bersama-sama menyelami peran Roh Kudus, Sang Penolong yang memampukan kita berjalan dalam kebenaran dan kekuatan iman. Sebelum kita masuk ke dalam renungan sore ini, mari kita buka hati dan berserah kepada Tuhan melalui doa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang hidup, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan. Pada saat ini, kami memohon hadirat-Mu memenuhi hati kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan merenungkannya dengan hati yang terbuka. Pimpinlah kami agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sore ini, marilah kita merenungkan tentang peran roh kebenaran yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Pernahkah kita merasa kebingungan dalam memahami kehendak Tuhan atau mencari arah yang benar dalam hidup? Dalam momen-momen seperti itu, roh kebenaran hadir untuk menuntun kita kepada kebenaran dan menunjukkan jalan yang benar. Firman Tuhan sore ini diambil dari Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh kebenaran adalah pribadi yang setia dan selalu siap membimbing kita. Dia tidak berbicara atas kehendaknya sendiri, tetapi apapun yang Dia sampaikan berasal langsung dari Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran. Segala perkataan yang Dia nyatakan adalah pesan ilahi yang murni, yang dapat kita percayai sepenuhnya. Apakah kita sudah mendengarkan suaranya dalam doa, atau membiarkan kesibukan hidup mengaburkan perhatian kita darinya? Saudara-saudari, kehadiran roh kebenaran adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia hadir untuk membantu kita memahami firman-Nya, menjalani hidup yang penuh makna, dan menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan keyakinan. Hari ini, saya mengajak kita semua untuk membuka hati kita kepada roh kebenaran. Mari kita undang Dia untuk bekerja dalam hidup kita, memimpin setiap langkah kita, dan membawa kita kepada kebenaran sejati. Bayangkan perjalanan seorang pelaut yang sedang mengarungi samudera luas. Tanpa kompas, ia akan kehilangan arah dan terombang-ambing oleh gelombang. Sama seperti pelaut membutuhkan kompas, kita membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Allah untuk menunjukkan jalan, memberikan penghiburan, dan memperlengkapi kita dengan hikmat ilahi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada 5 peran utama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pertama, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tanpa Roh Kudus, hati manusia cenderung keras dan sulit memahami kebenaran. Namun, dengan kehadirannya, kita diinsafkan akan dosa-dosa kita dan diarahkan kepada kebenaran sejati. Roh Kudus juga menyadarkan kita akan penghakiman yang akan datang, sehingga kita semakin bertekun untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Seperti seorang dokter yang menunjukkan hasil pemeriksaan dan mengungkapkan penyakit yang ada, Roh Kudus menyatakan dosa-dosa kita, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan dan memulihkan kita.
Kedua, menuntun kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus membawa kita pada pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Ketika dunia menawarkan banyak ajaran yang membingungkan, Roh Kudus memimpin kita untuk tetap berjalan dalam jalan yang benar. Firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah sumber hikmat bagi setiap keputusan yang kita ambil. Seperti seorang pemandu wisata yang berpengalaman, Roh Kudus menuntun kita di jalan-jalan yang tidak kita kenal, memastikan kita tiba di tujuan yang benar tanpa tersesat. Ketiga, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi sulit, Roh Kudus bekerja mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Dalam momen kelemahan, Roh Kudus memberikan kekuatan melalui firman yang hidup. Dia menolong kita untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Seperti alarm pengingat yang membangunkan kita dari tidur, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan ketika kita mulai terlena oleh godaan dunia. Keempat, memuliakan Tuhan Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang selalu memuliakan Tuhan Yesus. Tidak mungkin Roh Kudus membawa kita pada tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, Dia memotivasi kita untuk hidup memuliakan nama Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Seperti cermin yang bersih memantulkan cahaya, hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus memantulkan kemuliaan Kristus kepada dunia. Kelima, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus membuka mata hati kita untuk memahami rencana Allah. Dia memberikan hikmat agar kita dapat mengantisipasi tantangan di depan dengan iman yang kokoh. Dia juga memberikan keberanian untuk melangkah maju dalam ketidakpastian dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai. Seperti seorang petani yang bijak memahami tanda-tanda cuaca, Roh Kudus mempersiapkan kita untuk menghadapi musim kehidupan yang berubah-ubah dengan iman dan hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan panggilan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mendukakannya dengan ketidaktaatan, tetapi senangkan hatinya dengan hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Berdoalah agar Roh Kudus memenuhi hati kita dan keluarga kita, agar hidup kita dipenuhi kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati. Jangan mendukakannya, mengacu pada peringatan, agar kita tidak membuat Roh Kudus merasa sedih atau terluka oleh sikap, tindakan, atau keputusan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam Alkitab, khususnya dalam Efesus 4 ayat 30, tertulis, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Ketika kita hidup selaras dengan kehendak-Nya, kita tidak hanya menyenangkan hati Roh Kudus, tetapi juga membuka pintu bagi damai sejati, sukacita yang melimpah, dan kekuatan ilahi yang mengalir dalam hidup kita. Hidup kita menjadi seperti pohon yang subur, berakar kuat dalam kasih Allah, dan menghasilkan buah yang indah bagi kemuliaan-Nya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti berjalan dalam kekuatan yang melampaui keterbatasan kita. Dia memberikan kita kemampuan untuk mengasihi bahkan ketika sulit, mengampuni ketika hati terluka, dan melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Roh Kudus menyalakan api semangat di dalam jiwa kita, menjadikan hidup kita lebih dari sekadar rutinitas, tetapi sebuah perjalanan yang penuh makna, dipenuhi dengan kuasa dan kasih Allah. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, Dia akan menjadikan kita alat yang berharga di tangannya. Hidup kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk membawa terang Kristus ke tengah dunia yang gelap dan penuh dengan kebutuhan akan pengharapan. Bersama Roh Kudus, kita tidak hanya berjalan, tetapi kita melangkah dengan keberanian, mengubah dunia dengan kasih dan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, di akhir sore ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami hari ini. Engkau menjaga kami, memberkati kami, dan memberikan kekuatan dalam segala hal yang kami hadapi. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami, ya Tuhan. Sucikan hati kami, dan ajarilah kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kelelahan,
kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera dan memulihkan jiwa kami. Saat malam tiba Bapa, penuhilah dengan kehadiran-Mu dan berikan kami istirahat yang tenang, agar esok hari kami bangun dengan semangat baru untuk melayani Engkau. Lindungi kami sepanjang hari ini, lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, dan juga yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya pada kasih-Mu yang sempurna, yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akhiri, bagi saudara-saudari yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah agar kita dapat saling berbagi berkat dan terus memperluas pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman dan keluarga Anda agar mereka pun dapat diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, kini dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.